Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Salam Muhammad Syai dari kelas semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ketiga dan keempat, yaitu membahas mengenai bab 2 tentang penyertaan. Dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Istilah penyertaan seringkali disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, dan turut serta. Selanjutnya yaitu pengaturan penyertaan. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara umum dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Selanjutnya itu secara khusus yang tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Selanjutnya yaitu pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, jiddiet plegen atau yang melakukan. Lalu yang kedua, jiddiet doen plegen atau yang menyuruh melakukan. Lalu yang ketiga, jiddiet mede plegen yang turut serta melakukan. Lalu yang keempat, jiddiet with locking yang membujuk atau menggerakkan. Lalu yang kelima, jiddiet mede plegen yang membantu melakukan. Selanjutnya yaitu penggolongan penyertaan. Yang pertama menurut KUHP terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Lalu yang kedua, golongan pembantu yaitu dalam bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Selanjutnya yaitu menurut doktrin. Yang pertama, zelfstandige vormen van deelneming, yaitu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Lalu yang kedua ada onzelfstandige vormen van deelneming, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Lalu ada pertanggungjawaban pembantu. Yang pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku menurut pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu menjelaskan yang pertama, maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga menurut ayat 1. Lalu yang kedua, apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun menurut ayat 2. Lalu selanjutnya pengecualian terhadap prinsip di atas adalah yang pertama, pasal 333 ayat 4, merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. Lalu pasal 231 ayat 3, penyimpanan barang, pembantu dipidana sama dengan pelaku. Lalu yang kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku menurut pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu, KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku. Pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana, bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi, oleh karena itu ada kritik dari Profesor Mulyatno dan Profesor Umar Seno Aji bahwa untuk membantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Yang terakhir yaitu penyertaan dengan kealpaan atau culpos deelneming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya yang pertama, A memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Lalu yang kedua, pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia pura-pura kehilangan kunci. Sehingga ketika ketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencongkel rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh yang telah saya sebutkan, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikarenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan.
Cukup sekian review mata kuliah hukum pidana lanjutan pada pertemuan ketiga dan keempat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.